Halo Sobat LTS, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Sobat LTS sudah tahu belum kalau ternyata di Indonesia memiliki sebuah sistem peradilan pidana anak yang khusus menangani anak sebagai pelaku dan korban. Pada Maret 2020 yang lalu, gadis berusia 15 tahun dengan inisial NF diduga membunuh temannya yang berusia 5 tahun. Di sini, NF menyerahkan diri kepada Polsek Taman Sari dan mengaku telah melakukan pembunuhan. Menanggapi hal ini, Polres Metro Jakarta Pusat menerapkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang dikenal dengan UU SPPA. Dalam kasus tersebut, terdapat pembedaan perlakuan jika pelaku tindak pidana merupakan anak jika dibandingkan dengan pelakunya merupakan orang dewasa. Di sini, UU SPPA mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada anak yang berkonflik dengan hukum, lalu anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lalu, apa saja pengertian dari 3 kategori tersebut? Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Kemudian ada anak yang menjadi korban tindak pidana, yang merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Lalu yang terakhir adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dimana anak itu belum berumur 18 tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang didengarnya, dilihat, dan atau dialaminya. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi terlebih dahulu. Lalu, apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri anak tersebut. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, lalu pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Walaupun diversi wajib diupayakan terlebih dahulu sebelum berlanjut di pengadilan, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Hanya 2 tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut pasal 7 ayat 2 UU SPPA, yaitu yang pertama, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan yang kedua adalah tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Itu tadi adalah penjelasan singkat terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan follow @LTS Indonesia di Instagram dan Twitter untuk mendapatkan pengetahuan hukum terupdate. Sampai jumpa di video berikutnya.